Muda, selamat datang dalam podcast Inspirasi Orang Muda Ranting 11 Cabang Ebenezer. Saya, Alin Lupati, sebagai host di hari ini. Dalam podcast kali ini, kita akan menyajikan kisah-kisah sukses, pengalaman inspirasi, bahkan motivasi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita di saat ini. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber. Narasumber yang pertama, beliau merupakan salah seorang senior di Ranting 11, Angkatan Muda Ranting 11, dan beliau juga sebagai seorang majelis jemaat Ebenezer, sekaligus menjabat sebagai seorang ketua. Selamat sore Bapak Luki Matulesi. Selamat sore. Narasumber yang kedua, di samping kiri Bapak Luki ada Usi Angel Patutologi. Selamat sore Usi Angel. Selamat sore semua. Oke, baik. Usi Angel merupakan mantan ketua ranting Angkatan Muda Ranting 11 Cabang Ebenezer yang menjabat sebagai ketua ranting selama 2 periode. Sobat muda, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi dengan dua narasumber kita di saat ini, mungkin yang ingin kita ketahui dari Bapak Luki bahkan Usi Angel terkait dengan mungkin aktivitas yang dilakoni oleh Bapak Luki dan Usi Angel dalam keseharian, mungkin kesibukan pekerjaan atau pelayanan, mungkin kita bisa dengarkan bersama mungkin dari Bapak Luki terlebih dahulu. Ya, terima kasih Adeline. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih karena Angkatan Muda Ranting 11 melalui kegiatan podcast ini boleh mengundang kita sebagai para senior dan narasumber untuk menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab dari kegiatan hari ini. Untuk kegiatan yang sementara saya jalani sampai hari ini, yang pertama saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di dunia bisnis, yang karena anugerah Tuhan sudah cukup lama bekerja di tempat ini, dan yang berikut aktivitas sebagai pelayan di Jemaat Ebenezer sebagai seorang pengatua dalam menjalankan tugas pelayanan. Mungkin itu sementara. Baik, terima kasih Bapak Luki. Mungkin itu penyampaian singkat terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Luki. Mungkin dari Usi Angel. Ya, baik, terima kasih Usi Angel atas kesempatan pendidikan sangat luar biasa dan apresiasi yang baik untuk program ini, yaitu podcast, dan kami juga mengundang kami selaku para senior yang berkarir dengan Ranting 11 yang mengikuti kegiatan saat ini. Kegiatan saat ini yang saya jalani yaitu di Purama kedua, Kecamatan Nusa Niue, yaitu dalam hal ini sebagai satuan pelindungan gizi. Di dalamnya program Prabowo yaitu membagikan makanan gizi gratis di setiap sekolah-sekolah, dan dalam kegiatan pelayanan juga saat ini menjabat sebagai ketua pengasuh sampai saat ini, dan juga sebagai pengurus unit dalam hal ini sekretaris unit dan juga pelayan lainnya. Mungkin sementara. Terima kasih Usi Angel, Bapak Luki. Sobat muda, tadi sudah kita dengarkan sekilas dari para dua narasumber kita di saat ini terkait dengan aktivitas yang dilakoni baik dalam tugas pekerjaan bahkan pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Luki bahkan Usi Angel. Dan sekarang kita ingin tahu bagaimana cerita atau pengalaman baik dari Bapak Luki pertama sebagai seorang senior Angkatan Muda. Kita ingin tahu dari tahun berapakah Bapak Luki berkecimpung dalam Angkatan Muda, bahkan sebelum bergabung di dalam Angkatan Muda Ranting 11. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan buat Adeline atas kesempatan yang diberikan untuk kita saling berbagi tentang berpengalaman bersama Angkatan Muda. Sekilas perlu saya sampaikan bahwa sebelum Angkatan Muda Ranting 11 ini dia berdiri, saya sendiri pernah terlibat bersama Angkatan Muda Ranting 5 Cabang Ebenezer. Itu tepatnya pada tahun 1994. Kita berkecimpung bersama Angkatan Muda Ranting 5, dan area pelayanan kita itu masih terdiri dari sektor 10, 11, bahkan sampai sektor 12. Dan lika-liku pelayanan luar biasa ketika terjadi di era itu di tahun 1994. Dan pergulatan terjadi luar biasa, dan Angkatan Muda mencoba untuk melakukan berbagai hal terkait dengan meminimalisir untuk semua pelayanan-pelayanan. Dengan demikian, terpikirkan oleh Badan Pengurus Cabang Ebenezer pada saat itu untuk bagaimana Ranting 5 ini segera memekarkan
salah satu ranting lagi untuk menjadi ranting 11. Nah, tepatnya pada tahun 1996, tanggal 22 Desember, ranting 11 itu dimekarkan. Nah, dengan demikian pada saat itu, kita semua boleh ada dalam kepengurusan yang baru pada saat itu, dan saya terpilih pada saat itu menjadi pengurus yang pertama adalah sebagai sekretaris bidang 1. Dan setelah perjalanan kurang lebih 2 tahun perjalanan terjadi dalam organisasi itu, saya diangkat lagi menjadi ketua bidang 1. Setelah terjadi perjalanan pelayanan, banyak terjadi juga hal-hal di dalam ranting 11. Di antaranya ketua ranting pada saat itu tidak beraktivitas karena tidak berdomisili lagi di ranting 11, pindahnya ke belakang Soya. Maka pada saat itu digantilah pengurus ranting. Dari ketua ranting yang pertama, Bapak Sekalael, diberikan tanggung jawab kepada ketua bidang 1 yang pada saat itu dijabati oleh almarhum Bapak Ari Lesmusa, saudara Ari Lesmusa, yang menjabat sebagai ketua 1, diangkat menjadi ketua ranting. Dan pada saat itu juga saya dipindahkan dari sekretaris 1 naik ke ketua bidang 1. Dan terjadilah pelayanan pada saat itu, dan di tahun 1998 saya juga terpilih diangkat sebagai ketua ranting 11 pada saat itu, ketua ranting yang ketiga. Setelah terjadi tahun 1998 sampai 1998 sampai 2000 itu saya juga menjabat sebagai ketua ranting, jadi 2 periode, pernah menjabat juga sebagai ketua ranting selama 2 periode. Dan di lingkup pelayanan luar biasa ketika kita ada dalam tanggung jawab itu menjadi satu motivasi bagi kita. Kenapa dibilang motivasi? Sebab berangkatan muda ini bukan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, karena ketika orang berangkatan muda itu adalah kader-kader gereja yang siap dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Bahkan bukan saja pemimpin gereja, tetapi menjadi pemimpin daerah, pemimpin kota, bahkan bisa saja menjadi pemimpin negara ini. Jadi berangkatan muda itu merupakan satu tanggung jawab yang luar biasa ketika kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi sebagai orang yang berpengalaman, mungkin saya mau bilang, ketika diberikan tanggung jawab itu, mari jangan menolak. Karena ketika kita bekerja bersama dengan angkatan muda, maka masa depan yang terbaik itu manusia. Ya begitu sementara pengalaman dari kita. Sobat muda, selanjutnya kita akan dengarkan bersama mungkin dari Usi Angel untuk berbagi pengalaman, bahkan berkecimpung dalam berangkatan muda dari tahun berapa, mungkin Usi Angel bisa berbagi bagi kita semua. Ya, baik, terima kasih Siari atas kesempatan yang diberikan. Saya berada di tengah-tengah ranting 11 ini dari tahun 2015 ketika saya selesai sekolah di Depok, lalu lanjut ke sebagai anggota di ranting 11 ini dari tahun 2015, dan 2012 dipilih sebagai sekretaris bidang 1. Dan setelah itu ketika menjabat sebagai sekretaris bidang 1, di tahun yang berikutnya menjabat sebagai ketua bidang 5, dan selesai menjabat sebagai ketua bidang 5 terpilih menjadi ketua ranting selama 2 organisasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Ada berbagai macam pengalaman yang saya dapatkan baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Dan ketika saya bergabung di ranting 11 ini ada banyak hal yang saya dapatkan. Ada berbagai liku yang saya dapatkan, tantangan hidup dan saya dapatkan. Bahkan juga ada banyak hal yang unik yang saya dapatkan di ranting 11 ini. Dan saya belajar dari ranting 11 ini bukan karena kuat hebatnya saya pribadi, tapi karena saya belajar berorganisasi dalam ranting 11 ini, sehingga saya sampai saat ini bisa berbicara di depan umum, bisa berbicara di banyak orang, juga berasal dan bergelut di tengah-tengah ranting 11 ini. Karena pengalaman pribadi yang saya dapatkan, saya pernah mewakili ranting 11 mengikuti banyak kegiatan. Yang pertama, kegiatan Konfedra yang dilakukan di Gereja Yosef Kam. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan PKJM, pendidikan kader jenjang menengah, dan juga mengikuti Konfercap yang diselenggarakan oleh cabang Ebenezer, dan juga ada banyak hal kegiatan yang saya lakukan
Saya bangga sekali berada dengan di sebelah sini, dengan para senior yang ada, dengan pengalaman hidup yang saya dapatkan. Bahkan juga selama saya menjabat sebagai ketua ranting itu, ada banyak orang-orang muda yang mungkin terkadang berpikir bahwa saat muda ini, dong masih berpikir luas bahwa mereka mungkin masih dalam proses bermain, tidak fokus dalam soal beribadah, tidak fokus dalam organisasi, sehingga ketika saat proses belajar itu, saya rasa nanti ketika mereka beranjak di dunia luar, dunia instansi, saya rasa juga mungkin mereka belum mampu. Tapi ketika belajar di angkatan muda ini, itu sangat membuat kita, memotivasi kita untuk bisa bersaing dengan dunia luar, bersaing dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kami lakukan di berbagai instansi yang ada. Banyak hal yang saya dapatkan juga di angkatan muda ini. Dalam hal ini, ketika belajar di angkatan muda ini, ada motivasi yang saya dapatkan. Ibarat seperti ketika seseorang itu dia bersepeda, itu ibarat yang saya alami, yaitu kalau kita bersepeda itu dalam hal ini mesti butuh keseimbangan. Karena kalau tanpa keseimbangan, ketong saya bisa berbuat apa-apa dan kita harus tetap maju. Karena kalau saya nggak ada keseimbangan, kalau ketong mundur jatuh. Aduh, apa mundur ketongnya? Kata-kata nggak ada itu. Kakak lanjut saya nanti udah dekat. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi harapan saya sebagai senior, sebagai orang-orang muda yang pernah berorganisasi di ranting 11 ini, kedepannya kita harus menjadi orang muda yang rajin beribadah, orang-orang muda yang punya kreativitas, orang-orang muda yang unik, orang-orang muda yang penuh semangat dalam organisasi, bahkan juga dalam memberikan motivasi dan tetap melayani Tuhan. Karena kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia, kita yakin bahwa jadi kita tidak akan sia-sia sesuai dengan firman Tuhan, yaitu di Perkama 19 ayat yang ke-58. Lalu ketika kita terpilih menjadi ketua ranting atau kita terpilih menjadi seorang pengurus, harus tetap maju, tetap bersedia seperti Nabi Yeremia. Walaupun dia masih muda, tetapi dia bisa memimpin umatnya dengan penuh sukacita, dengan setia. Begitu pula kita orang-orang muda harus tetap setia dan menjadi kader angkatan muda yang berbakti bagi gereja, bangsa, negara, dan juga menjadi berbakti bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi banyak orang, bahkan juga menjadi contoh bagi teman-teman kita yang berseiman. Terima kasih. Sekian kembalikan kepada usia. Terima kasih, Angel. Action. Sobat muda, kita akan mengakhiri perbincangan hangat kita di saat ini dengan kedua narasumber kita di sore hari ini. Tetapi sebelum itu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Luki ataupun oleh Usi Angel kepada orang-orang muda di luar sana, bahkan sobat muda yang mendengarkan podcast inspirasi kita di saat ini. Mungkin bagaimana memotivasi orang-orang muda di luar sana, bahkan di tengah-tengah ranting 11, terkait dengan berangkatan muda sebagai rumah untuk belajar bagi orang-orang muda ke depannya nanti. Mungkin dari Bapak Luki. Teman-teman pemuda, perlu disampaikan bahwa berangkatan muda itu sekali hanya kesempatan di dalam hidup ini. Kalau aturan angkatan muda 17 sampai 45 tahun. Bayangkan, usia saya sudah 51 tahun, tapi masih mencintai ini angkatan muda. Kenapa? Sebab berangkatan muda itu memberikan banyak hal, memberikan pengalaman hidup yang luar biasa. Ambil contoh, setiap pemimpin-pemimpin di kota ini, setiap pemimpin-pemimpin di provinsi ini, mereka itu semuanya besar dari angkatan muda. Dari ketika setiap orang, apalagi sebagai anak-anak muda, ketika tidak mempergunakan pengalaman untuk berangkatan muda, maka itu adalah penyesalan seumur hidup. Kenapa kita berani menyampaikan hal ini? Ini merupakan motivasi yang harus kita sampaikan bagi anak-anak muda. Sebab rumah di mana kita belajar angkatan muda, berangkatan muda, itu merupakan tolak ukur kita untuk kita menggapai masa depan yang lebih baik. Jadi selagi kesempatan masih ada untuk berangkatan muda, pergunakanlah kesempatan itu. Karena ketika usia kita tidak pergunakan sebaik mungkin untuk melewati bersama momen ini, maka kita ketika sudah berusia lanjut akan menyesali bahwa kenapa dari dulu kita tidak pernah berkecimpung dengan angkatan muda.
pengalaman yang paling berharga yang saya dapatkan dalam berangkatan muda adalah ketika sampai di jenjang ini, sampai duduk sebagai seorang pelayan, itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena kita berangkatan muda. Jadi pergunakanlah kesempatan sebagai anak muda sebaik mungkin ketika Tuhan memberikan kesempatan ini. Beta terinspirasi dengan Hizkia di dalam Alkitab. Tuhan memakai dia sebagai seorang raja yang paling muda. Dia boleh mengalami banyak keberhasilan. Itu karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dan dia berproses bersama dengan Tuhan. Sama, ketika kita diberikan kesempatan untuk berangkat muda, berarti kita diberikan kesempatan untuk berproses bersama dengan Tuhan. Dan ketika sejak masa muda, kita berproses bersama dengan Tuhan. Maka sampai kita berkuban sekalipun, kita akan mencari Tuhan di dalam. Mungkin itu yang kita sampaikan buat teman-teman pemuda semua, sehingga inspirasi ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Luki untuk pesan dan kesan untuk sobat muda yang mendengarkan podcast kita di saat ini. Mungkin itu dari Bapak Luki. Kita akan dengarkan bersama juga oleh si Angel terkait dengan pesan dan kesan untuk orang-orang muda di luar sana. Mungkin si Angel bisa. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Usiali. Pesan bagi orang-orang muda yang sampai saat ini belum pernah bergabung dalam berangkatan muda, mari saya mau bilang, bergabunglah dalam angkatan muda ini, karena angkatan muda tempat untuk kita belajar, untuk kita berbagai pikiran, berbagai motivasi, untuk kita saling mengisi antara satu dengan yang lain, dan bisa melakukan banyak hal, baik itu soal kreativitas, baik itu soal pelayanan, bahkan juga baik itu soal kita berbicara di depan umum, dan juga kita berbicara dalam bertutur kata. Dalam berangkatan muda juga bukan soal karena harus berhasil dan sebagainya, tapi keberhasilan itu ditujukan bagi orang yang mau benar-benar melakukan yang benar-benar mengalami kegagalan hingga menuju hal yang sukses. Sebagai pribadi saya juga seperti teman-teman yang di luar, ketika belum bergabung dengan angkatan muda itu tidak bisa melakukan hal apa, tidak bisa berbicara depan umum, pasti berbicara istilahnya bahasa umum bilang karena tinggi dan sebagainya. Tapi ketika saya bergabung dengan angkatan muda ini, saya bisa berbicara di depan umum, bisa melakukan banyak hal, bisa berargumen dengan orang-orang yang ada di luar, dan juga bisa menjadi motivasi bagi orang-orang muda yang ada di tengah-tengah ranting, bahkan juga yang ada di cabang Indonesia ini. Orang-orang muda yang berada di luar sana, ingat kamu itu kita. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kita harus menjadi garam yang bisa menggarami, dan kita harus menjadi terang yang bisa menerangi banyak orang. Dan tetap menjadi orang muda yang sukses, yang semangat, yang ceria, jujur, sabar, dan takut Tuhan, dan juga rendah hati. Terima kasih. Sobat muda, kita sudah mendengarkan perbincangan bersama dengan kedua narasumber kita di saat ini, Bapak Luki dan Ibu Angel, terkait dengan bagaimana berbagi bagi sobat-sobat muda di luar sana, terkait dengan pengalaman inspirasi, motivasi, bahkan ada masukan, pesan dan kesan untuk orang-orang muda yang mendengarkan podcast hari ini. Dan mungkin dalam kesempatan saat ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Luki dan Angel yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama-sama dalam podcast inspirasi orang muda yang berada di sebelah besar ini. Mungkin doa kami kiranya berkat Tuhan selalu senantiasa memberkati Bapak Bekasi bersama dengan Usi dalam tugas serta menjawab pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, dalam tengah jemaat ini, bahkan keluarga selalu diberkati. Amin. Dan di closing hari ini, mungkin ada beberapa pesan yang mungkin saya sampaikan bagi orang-orang muda, bukan hanya di Ratu sebelah saja, tetapi juga bagi orang-orang muda di luar sana, terkait dengan berangkatan muda, di mana kita selaku orang-orang muda harus selalu setia, bukan cuma untuk eksis dalam dunia. Action. Sobat muda, mungkin pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengikuti dua ayat Alkitab yang terangkum dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan ibarat pada ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Pesan untuk orang-orang muda di luar sana, di mana kita jangan berpengertian. Action. Kita selaku orang-orang muda jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, apalagi kita sebagai orang-orang muda sehingga untuk berpegang teguh pada pengertian kita tanpa Action. tanpa menghadirkan Tuhan dalam proses kehidupan kita selaku orang-orang muda, apalagi yang tadi sudah disampaikan oleh Gusti Angel bahkan Bapak Luki, di mana para senior telah menjadi contoh bagi orang-orang muda di luar sana ketika mencari Tuhan terlebih dahulu, yakin percaya masa depan akan terjamin oleh Tuhan. Mungkin itu saja closing kita di sore hari ini terkait dengan podcast inspirasi orang muda Rangka 11 Cabang MNSR saat ini. Ingat selalu moto kebesaran kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Selamat sore dan shalom. Shalom.